Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hewanku Peliharaanku. Channel yang akan membahas semua hewan peliharaan. Oke, hari ini gue ditemenin sama Verly dari Jejak Sinuhun channel nih teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bahas hewan peliharaan nih ya. Kita akan bahas hewan peliharaan, tapi hewan peliharaannya ini yang mistis. Nah, nanti dari Verly dari Jejak Sinuhun yang akan ngejelasin garis besarnya ya. Ya, jadi ada beberapa poin yang mau gua tanyain kepada si Verly ini, apakah boleh hewan-hewan itu dipelihara gitu, dan nanti pengaruhnya apa kalau hewan-hewan yang kita anggap mistis itu dipelihara. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hewanku Peliharaanku, dan juga jangan lupa subscribe channelnya Jejak Sinuhun ya, supaya channel kita ini semakin berkembang. Oke, Bro Verly, nah ya. Ini kita masuk ke temanya mungkin ya, hewan mistis ya. Jadi ada beberapa hewan yang ada unsur mistisnya itu apa, emang bener apa enggak sih sebenarnya? Jadi gimana? Coba bisa dijelasin biar teman-teman tahu nih. Oh, hewan ini ternyata ada mistisnya juga loh gitu. Gimana? Jadi penjabarannya gimana ya? Oke, baik. Jadi gue coba mau jabarin aja gitu ya, menurut pandangan dari versi Jejak Sinuhun. Jadi gini, hewan itu kalau menurut saya itu sebenarnya dia memiliki sebuah kelebihan dibanding makhluk lain. Yang salah satunya adalah dia itu bisa mengetahui yang halus-halus bahasanya gitu. Halus lah ya. Halus. Yang nggak bisa kita lihat lah yang gitu ya. Ya. Karena kalau kita tahu juga hewan itu sebenarnya menurut kepercayaan, balik lagi, itu dia hanya memiliki nafsu, tapi tidak memiliki akal. Nah, jadi apa yang diterima oleh sensor inderanya dan segala apa yang ada di badan hewan itu ya pasti berbeda lah, nggak kayak kita mungkin. Nah, karena unsur yang nafsu itu juga sebenarnya bisa jadi trigger untuk menjadi sepertinya indera keenamnya itu muncul gitu. Di hewan itu. Kalau di manusia. Oh, di manusia. Tapi kalau hewan ya memang dia lebih peka untuk hal itu. Tapi tetaplah mungkin yang ada di umum gitu ya. Karena kita lihat juga kan hewan-hewan tuh kadang tingkah lakunya suka aneh gitu kan. Karena itu kayak suka mungkin ada yang malam-malam tiba-tiba ngeliatin ke suatu ruangan. Nah, iya. Ada apa dan sih? itu hewannya itu kadang yang kita pelihara gitu ya. Iya. Jadi kan kita ibaratnya kita parno gitu ya. Iya, ada reaksi juga ya. Iya, gitu ada reaksi parno dulu, ada omongan-omongan dari orang-orang juga bahwa pelihara ini bisa ngeliat ini loh gitu. Iya, nah itu. Apalagi kan kalau koneksi antara si yang pemilik hewan sama si hewan itu udah emosinya udah deket gitu kan. Nah itu bisa juga memicu kayak lebih sensitif juga gitu. Jadi kayak misalnya ada sedikit nyatu lah gitu pemikiran antara si yang pemilik hewan dan hewan tersebut gitu kan. Nanti gue ada sebuah bahasan yang namanya itu tentang rasa. Nah, rasa itu apa? Nah, nanti juga gue bakal banyak bahas di channel Sinuhun. Jejak Sinuhunnya ya. Ya betul. Jadi ada sebuah pemikiran, pemahaman nih, bagi pemahaman namanya rasa itu. Nah itu tuh universal sebenarnya. Bahkan kalau kali ini kasus hewan, ya hewan juga memiliki hal tersebut. Punya itu ya. Gitu ya. Rasa itu berarti ya. Berarti semua hewan memang punya perasaan kan, intinya seperti itu ya. Jadi ya kalau orang mungkin awan perasaan ya, tapi kalau gue nih namanya rasa, beda. Ada lah pokoknya nanti gue bahas ada kesempatan lebih lanjut. Oke. Kayak balik lagi ke hewan ya, misalkan gitu ya, contohnya mungkin kayak pengalaman gue gitu, gue pernah punya kucing gitu.
kucing. Nah kucing nih biasanya banyak yang pelihara nih ya. Ya karena kucing Gimana? itu apa? Lebih peka Ya. terhadap makhluk-makhluk kayak gitu mungkin ya, atau gimana ya? Iya, jadi kucing itu ibaratnya ya kalau dari segi mitologi, mistis, sejarah-sejarah dulu tuh kan suka dibahas tuh ya kucing gitu ya. Bahkan sampai di Mesir gitu tuh kucing kayak diagung-agungkan gitu kan. Ya, berarti ada something di kucing tersebut. Terus juga di kepercayaan umat Islam juga kan, kucing itu merupakan salah satu hewan kesayangan dari Nabi Muhammad SAW kan gitu kan. Misalnya. Nah, kenapa nih khusus nih kucing gitu kan? Nah, kucing itu kalau misalkan contohnya ya, yang waktu itu gue pernah lihat tuh kucing gue tuh di pojok rumah, dia kadang suka ngeliatin Ngeliatin ke satu tempat berarti ya gitu ya? Iya. Ya itu emang sering sih gue lihat juga gitu. Dan itu pas gue perhatiin gitu kan, ini kok rasanya tuh rasanya tuh beda gitu, nggak kayak lagi aktif gitu, trigger gitu. Pasti ada something gitu. Karena mungkin kucing gue deket sama gue, jadi rasanya agak inilah sensitif gitu. Nah pas gue rasain balik lagi yang dilihat itu ya gue merasakan sesuatu. Ada makhluk yang nggak bisa kita lihat lah gitu ya. Dan akhirnya istilahnya jadi kayak dia ngasih nunjukin ke gue gitu. Bro ini coba lihat itu ada ini, nah gitulah. Pas lagi itu gue deketin, ya ternyata ada something di situ, connect ke ini apa seperti kayak merinding gitu kan ya. Nah, umum lah, reaksi umum ya, kalau ketemu gituan gitu kan. Nah kucing gue tuh kayak merong gitu, kayak langsung kayak gitu, tapi pelan-pelan gitu, wis mendesis gitu kan. Nah apa dia kayak merasakan bahaya gitu. Nah dari situ daripada inilah ya gue angkat aja kucing gue gitu kan. Kalau dari situ aja udah kelihatan ya berarti ya. Nah kalau bisa kita telah gitu ya, kucing itu memang sensitif di penciuman, pendengarannya juga, kupingnya juga panjang gitu kan. Nah dari kelebihan sensitivitas indera panca inderanya gitu kan, dia juga ada ngerasa sesuatu hal yang itu bisa mistis gitu, merasakan mistis gitu. Kucing itu juga bisa kayak ngedenger di alam lain gitu. Nah jangan-jangan sih gue juga masih belum ini ya, apakah dia bener ngeliat kayak ada sesuatu atau juga mungkin dia waktu pada saat itu juga mendengar ada sesuatu gitu. Jadi di kepercayaan juga kucing itu bisa mendengar orang yang sudah meninggal dan ada di kubur gitu. Misalkan kayak dia lagi di suatu tanah gitu, ya mungkin bisa aja kucing menangis di atas tanah yang dia tempatin. Ternyata di bawahnya itu ada yang lagi di inilah di siksa gitu. Oh gitu. Makanya itulah suatu karomah yang dimiliki kucing gitu ya. Karomah itu bahasanya special gift lah mungkin yang dimiliki oleh kucing itu sendiri gitu. Oke, itu kan kalau kucing ya biasanya kan ada selain kucing itu memang ada beberapa hewan mistis lainnya, bukan hewan mistis sih, maksudnya hewan peliharaan yang dianggap mistis sama orang-orang gitu ya. Itu kan banyak ya, yang gua tahu nih kayak burung gagak ya, kemudian ayam, kemudian toke, pokoknya banyak kata orang-orang, atau gua nggak tahu mitos atau gimana ya gitu. Jadi memang kata orang-orang itu kan bisa ngeliat ini gitu, itu bisa tahu kalau ada makhluk halus datang loh gitu. Nah itu kalau hewan-hewan lain selain kucing ya, kayak burung gagak yang gue bilang tadi, itu sama dia bisa ngerasain apa gimana? Ya mungkin kalau merasakan pasti semua hewan sebenarnya bisa gitu kan, bisa ngerasain ya. Cuman balik lagi gitu, khususnya hewan peliharaan kan ada hubungannya dengan orang yang memelihara hewan tersebut. Karena hewan itu kita pelihara gitu, apa nggak apa gimana gitu. Jadi gini kan kita melihara hewan, kita lihat hewan itu berlaku aneh gitu kan. Nah karena ada emosi itu, makanya ada sebuah kesamaan rasa gitu. Jadi yang maksud gue tadi, setiap orang yang memelihara hewan, nah hewannya tersebut merasakan sesuatu, secara mungkin gitu ya, secara nggak setiap saat mungkin ya, tergantung keadaan orang tersebut.
Nah ketika ada sesuatu dan orang itu lagi connect istilahnya feelingnya sama hewan itu, pasti orang itu juga kayak tahu oh itu dari sesuatu, nah gitu. Jadi intinya ya apa, nggak apa-apa lah kita pelihara hewan peliharaan itu ya. Ya kalau pelihara mah nggak apa-apa gitu kan, sebenarnya juga nggak ada ininya gitu, nggak ada pantangannya ya. ada pantangannya gitu. Karena ya apa kayak orang juga kan memelihara hewan itu kan paling utama adalah dia care sama hewan. Iya. Dia Buat jadi sahabat kita hewan juga. iya gitu. Kadang juga mungkin suka jadi teman curhat gitu kan bro. Ya mungkin kita kayak ngerasa punya hewan peliharaan sambil lulus gitu kan. Iya. Nah ketika lagi cerita gitu kan emosinya tuh nyambung tuh, ngalir tuh. Nah itu rasa di situ tuh kuat gitu. Balik lagi karena ada kesamaan frekuensi lah antara emosi si pemilik sama itu. Gitu. Ya mungkin kalau apa namanya kayak di film-film gitu kan, ada yang malah kalau film action campur sci-fi itu kan, sama apa kayak ada orang punya peliharaan gitu, nah peliharaannya malah disuruh buat apa melawan musuhnya gitu. Ya kayak gitulah gitu sebenarnya. Sama ya sebenarnya intinya ya. Nah lah gitu gambarannya. Kayak apa mungkin selain kucing ya, ada lagi kayak ayam gitu kan. Nah, ayam tuh ya kan, nah gua pernah denger nih kalau ayam, jadi gini teman-teman, jadi kalau ngedenger suara entah anak ayam atau ayam ya, ya pokoknya ayam jago. Ya, ayam jago. Kalau nggak ada anak ayam gitu, ada cerita anak ayam. Kalau ngedengernya jauh berarti ada kuntilanak. Kalau ngedengernya deket berarti kuntilanak jauh gitu ya. Apa gimana gitu ya? Bener nggak itu? Ya emang ada cerita sih gitu. Kalau dengernya jauh berarti dekat. Kuntilanaknya deket gitu. Kalau nggak dengernya dekat berarti masih jauh. Nah itu ya, baik lagi sih. Benar nggak? Ini juga yang jadi pokok bahasan di jejak Sinuhun ya. Sebenarnya apa? Karena kayak gitu kan jadi berpatokan gitu. Jadi misalnya gue pelihara ayam nih. Itu ayam gue pelihara misalnya bunyi malam-malam, tiba-tiba tengah malam gitu kan. Nah kedengarannya jauh kan. Kita ibaratnya yang punya pelihara itu kan jadi parno kan ya gitu. Apakah benar apa enggak gitu? Ya. Apa itu ayam jadi-jadian misalnya ya? Apa ayam bener-bener real hewan gitu? Nah, baik lagi sih. Ya jadi gini, kalau di apa pemahaman yang dari jejak Sinuhun itu kita tuh menganggap something happen pasti ada sebuah alasan di belakangnya. Nah, kenapa kayak misalkan ngedengar suara anak ayam merasa gitu? Karena ada mindset di situ. Baik lagi mindset. Sebenarnya emang belum tentu itu kuntilanak beneran, atau mungkin dia ngelihat daun jatuh apa gimana, atau ada buah mangga jatuh dia kaget ayamnya, bisa juga gitu kan. Nah yang paling utama sih sebenarnya mindset itu tadi. Mindset kita yang beranggapan kayak kalau misalkan dari omongan orang-orang gitu ya, jadi kita sendiri parno gitu. Iya, jadi istilahnya kayak udah masuk di pikiran kita gitu. Pokoknya ada kayak gitu. Padahal belum tentu juga sih sebenarnya. Tapi memang si ayam itu ya pasti bisa apa ngasih tahu kita gitu ya. Bisa ngasih lihat gitu. Nah balik lagi kalau mungkin kasusnya kucing gitu kan. Kayak kucing kan hewan peliharaan, emosionalnya dekat gitu kan. Jadi kita bisa ada inputan gitu, ini benar apa enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak ayam mungkin yang nggak tahu punya ayam siapa gitu kan, ya mungkin cuma ada firasat aja gitu ke kita gitu. Nah itu kan anak ayam ya. Nah, gue suka dengar ada ayam entah ayam jago atau ayam apa gitu di tengah malam bunyi. Nah kalau gitu kasusnya sama ya sama si anak ayamnya, dia melihat sesuatu atau ngasih tahu ke orang-orang gitu. Ayam jago kan suka berkokok malam-malam nih, tengah malam jam 12, jam 1 gitu. Itu sama apa gimana? Ya baik lagi lah, kalau emang ketika pas lagi ada suara ayam malam-malam gitu, dan kita mungkin yang peka gitu, mungkin ada orang sekitar kita nih yang peka gitu kan. Nah dan itu dia juga bisa tahu, udah ngerti, oh ini ada makhluk nih. Itu ya gitu.